Laptop 9 jutaan ini sudah pakai layar OLED 100% sRGB. CPU-nya kenceng, AMD Ryzen 7 Pro, RAM-nya 16GB, dan iGPU-nya Radeon 680M yang udah bisa dipakai mainin game AAA. Saya juga bisa pegang laptopnya kayak gini dengan mudah karena bobotnya ringan guys, nggak sampai 1 kg. Apakah ini adalah laptop layar OLED paling worth it di 9 jutaan? Langsung aja kita review si Axio HyperX X8 OLED. Kita bedah mulai dari spesifikasinya. Axio HyperX X8 OLED ditenagai oleh prosesor kelas bisnis yang cukup langka di harga segini. AMD Ryzen 7 Pro 6850U dengan 8 core dan 16 thread, serta TDP-nya di 28 watt. Yaps, ini adalah seri Ryzen Pro dan tentunya berbeda dengan seri consumer biasa. Jadi selain manajemen dayanya yang udah efisien, performa multicore-nya juga udah diklaim stabil buat multitasking berat tanpa takut cepat panas. Tentu kita akan tes langsung klaim tersebut ya. Urusan grafis, CPU ini ditemani oleh integrated GPU AMD Radeon 680M dengan arsitektur RDNA 2. Dia diklaim sanggup jalanin game dan editing ringan sampai menengah tanpa perlu GPU discrete tambahan. RAM-nya sendiri di 16GB LPDDR5 dengan kecepatannya di 6400 MHz. Kombinasi yang pas buat si Radeon 680M-nya. Kita juga jadi lebih leluasa ya buat mengalokasikan VRAM-nya untuk si iGPU. Kalau dari settingan kami sih, alokasi VRAM yang ideal ada di 2GB. Storage-nya SSD M.2 NVMe Gen 3 dengan kapasitas 512GB. Pas kita coba tes kristal di Smart, kecepatan bacanya nyentuh 3494 MB/s dan kecepatan tulisnya di 2927 MB/s. Cukup kencang untuk kelas laptop 9 jutaan. Sekarang kita akan bahas bagian desainnya. Axio HyperX X8 OLED tampil dengan gaya desain yang kalem, elegan, dan terlihat profesional. Tampilannya bener-bener clean, ala standar laptop kantoran tanpa ada ornamen-ornamen yang berlebih. Unit yang kita pegang ini hadir dengan balutan warna abu-abu gelap dengan permukaan yang matte finish. Untuk urusan build quality, Axio juga nggak main-main guys. Axio menggunakan material magnesium alloy yang kokoh pada bagian back cover dan material aluminium untuk menutup bagian bawahnya. Kombinasi material metal ini bikin bodinya terasa solid dan diklaim tahan banting. Penggunaan material ini bikin bobotnya jadi turun dengan cukup drastis. Berat laptop ini hanya 955 gram dengan tebalnya di 1,59 cm. Yes, nggak nyampe sekilo pak. Bobot charger 65 wattnya juga hanya kisaran 154 gram. Jadi total-total buat di bawah hanya di 1,1 kg. Ini beneran ringan banget guys. Oke, kita masuk ke sektor layarnya. Axio HyperX X8 OLED, sesuai namanya, benar-benar manjain mata lewat panel OLED-nya. Kontrasnya super tinggi sehingga saat nonton film atau lihat konten gelap, warna hitamnya ini benar-benar pekat, sementara area terangnya masih tetap tajam. Efeknya, tampilan layar jadi kerasa jauh lebih hidup dan juga bernyawa. Cakupan warnanya juga udah 100% sRGB. Udah cocok buat kerja kreatif yang berurusan dengan color grading ataupun editing video. Dan nggak cuma soal warna, OLED-nya ini juga sudah punya responsibilitas atau bahasa gampangnya udah responsif banget. Untuk respon time-nya cuma 0,2 milisecond. Ini jauh lebih cepat dibandingkan panel IPS standar yang biasanya angkanya itu di kisaran 10-20 milisecond. Benefitnya, gerakan di layar jadi super halus dan juga bebas ghosting. Ini adalah hal yang penting ya buat para editor biar ketika kita preview video itu nggak ada tampilan yang ghosting, atau buat para gamers terutama game-game kompetitif biar terasa lebih smooth, lebih responsif untuk inputnya. Untuk keamanan masih standar aja, belum ada fingerprint ataupun face unlock. Kita geser ke bagian keyboardnya guys. Axio HyperX X8 ini pakai layout keyboard chiclet standarnya khas laptop 14 inch. Tombol arrow kiri kanannya udah full size, tapi buat tombol atas bawahnya masih model half size alias kecil-kecil numpuk kayak gini. Buat kamu yang suka kerja malam alias suka ngalong, nah ini juga nggak masalah. Keyboard ini udah dilengkapi dengan backlit putih dengan 4 tingkatan pengaturan. Terus gimana rasanya pas dipakai ngetik? Jujur li, ukuran tangan gue untuk cowok usia 24 tahun Indonesia ya, ukuran keycapnya ini udah tergolong pas. Jarak antar tombolnya juga oke ya, jadi jari nggak gampang kepleset ataupun typo. Cuman untuk feel ngetiknya sih masih tergolong lumayan standar, kayak ya oke aja lah. Travel desainnya kerasa agak dalam sehingga agak kurang responsif buat typing cepat.
Feedbacknya juga kerasa biasa aja, nggak yang terlalu empuk ya di jari kita. Soal suara, tipikalnya ada di tengah-tengah. Dia nggak yang silent banget, tapi di sisi lain juga nggak sampai berisik gitu, nggak sampai mengganggu orang sekitar. Untuk touchpad, secara ukuran ini tergolong cukup luas dan lega buat navigasi kursor. Posisinya sendiri nggak sejajar lurus dengan tombol spacebar. Jadi posisi tangan kanan emang agak sedikit masuk ke area touchpad, tapi sepengalaman aku sih nggak sampai mengganggu proses mengetik. Buat mekanisme tombol klik kiri kanannya pun sebenarnya cukup oke, masih enak dan empuk buat kita tekan. Cuman ada satu hal yang bikin aku jadi kurang nyaman, dan sayangnya ini salah satu faktor penting. Entah kenapa permukaan touchpadnya ini kerasa keset, ya agak keset gitu. Responnya juga kerasa kurang responsif. Jadi sering banget kejadian ada delay ataupun nggak sengaja terklik. Terutama pas gue coba geser-geser kursornya. Jujur aja ya, kesetnya ini tuh udah kayak lumayan mengganggu produktivitas. Jadi saranku kalau kamu mau beli laptop ini dan tipikal yang kerja yang produktif, akan lebih ideal lagi kalau menggunakan mouse eksternal. Lanjut ke bagian performa. Ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 Pro 6850U, Axio HyperX 8 OLED mampu mencetak skor 11.666 poin di Cinebench R23 Multicore saat kondisinya kita cas. Saat kami mengujinya dalam kondisi on baterai atau tanpa dicas, skornya ternyata masih sangat tinggi di angka 10.910 poin. Ini artinya hanya terjadi penurunan performa sebesar 6% aja. Alias ya performanya tetap powerful, baik digunakan dalam kondisi dicas maupun nggak dicas. Stabilitasnya pun tergolong bagus. Setelah kita looping sebanyak 10 kali, laptop ini masih konsisten mempertahankan skor rata-ratanya di kisaran 11 ribuan poin. Beralih ke sektor grafis, kita akan tes laptop ini menggunakan 3D Mark Firestrike. Hasilnya, integrated GPU Radeon 680M-nya sukses mencatatkan skor di 6.876 poin. Angka ini tergolong sangat tinggi untuk ukuran laptop tipis tanpa GPU discrete. Dengan skor tersebut, harusnya si Axio HyperX 8 ini udah oke lah buat dipakai editing video Full HD ataupun game-game AAA rata kiri. Ya, sudah pasti nanti kita akan tes juga ya. Ngomong-ngomong soal editing, kita juga tes si HyperX 8 ini menggunakan Adobe Premiere Pro. Kita pakai video konten rekomendasinya Rah Gadget dengan durasi 5 menit dan editingnya cut to cut, overlay, background, basic transition, dan adjustment layer. Saat render resolusi Full HD, laptop ini bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 menit 28 detik menggunakan software only dan cuma 2 menit 1 detik menggunakan OpenCL. Kita juga coba render 4K dengan sampel video yang sama. Hasilnya, HyperX 8 butuh waktu 9 menit 11 detik menggunakan software only, tapi magicnya terjadi pas kita pakai OpenCL karena waktunya jadi terpangkas drastis. Bisa selesai dalam 3 menit 16 detik aja. Dari pengujian ini sih kayaknya si laptop Axio ini juga udah bisa dipakai buat editing 4K. Paling kalau editingnya lumayan berat dan durasinya di atas 5 menit, ya tentu pas preview belum selancar itu. Cuman masih bisa kok dihajar untuk editing video 4K. Kita juga tes kemampuan 3D-nya pakai Blender. Menggunakan sampel project BMW, HyperX 8 mampu menyelesaikan render dalam waktu 3 menit 52 detik menggunakan CPU render dan 3 menit 54 detik menggunakan GPU render. Lanjut ke tes gaming, kita akan tes si iGPU-nya ini, si Radeon 680M plus si Ryzen 7 Pro-nya dengan 6 game sekaligus. Kita mulai dari game wajib zaman now, yaitu Genshin Impact. Nah, di resolusi Full HD Plus dengan settingannya medium, performanya ini udah asik banget guys. Rata-rata FPS-nya ada di 57 FPS, hampir nyentuh 60 ya. Kita juga coba naikin ke settingan high. FPS-nya emang turun, tapi masih sangat playable di angka 47 FPS. Buat laptop setipis dan seringan ini adalah performa yang udah jempolan lah. Lanjut ke game Red Dead Redemption 2. Pakai settingan 1080p favor performance, kita dapetin rata-rata 35 FPS. Ya memang belum 60 FPS, tapi untuk ukuran iGPU bisa jalanin RDR2 di atas 30 FPS secara stabil, itu udah tergolong bagus. Game ketiga ada GTA 5 Enhanced. Di resolusi natif 1200p di settingannya high, game ini bisa jalan mulus di 42 FPS rata-ratanya ya. Nah, kita juga iseng nyalain fitur ray tracing-nya di settingan high ray tracing. FPS-nya memang drop, tapi masih ketahan di 34 FPS secara rata-rata. Ya, masih layak buat kita mainkan lah ya.
Untuk FPS dari 3 game lainnya bisa kalian cek aja di scene setelah ini. Saat kita pakai buat bermain game kurang lebih kisaran 30 menit, suhu permukaan dari laptop ini juga tergolong cukup terjaga. Area WASD ada di kisaran 35-40 derajat Celcius, area exhaust di 36-49 derajat Celcius, yang mana ini memang area yang agak panas. Tapi untuk pump rest-nya ini adem ya, di 30 derajat Celcius. Hasil stress testnya juga lolos dengan skor 98,8% di TDMark TimeSpy Stress Test. Oke, kita sekarang akan menguji daya tahan baterainya. HyperX X8 ini dibekali baterai 60 Wh. Pas kita pakai simulasi kerja ringan selama 30 menit dengan membuka Google Chrome, Notion, Figma, YouTube, dan juga WhatsApp, baterainya cuma berkurang sekitar 9%. Nah, kalau kita pakai buat nonton video YouTube dengan resolusi video YouTube-nya di Full HD, brightness-nya di 50%, dan speakernya kita nyalain, dari 100% sampai mati, laptop ini sukses bertahan selama 9 jam 12 menit. Ini sih gokil banget ya. Klaim all day battery dari Axio terbukti valid. Jadi harusnya udah aman banget ya buat kamu yang mobilitasnya tinggi. Laptop ini harusnya masih kuat dipakai dari pagi sampai sore lah. Ya paling jam 5 atau di atas jam 5 sore itu udah harus dicas lagi. Dan kalaupun harus ngecas, speed ngecasnya ini juga tergolong cukup cepat. Dalam 30 menit, baterainya bisa terisi 29%, 1 jam udah dapetin 60%, dan untuk penuh ke 100% cuma butuh waktu kisaran 90 menit alias 1,5 jam aja. Kita lanjut ke bagian webcam dan juga mikrofonnya. Axio HyperX 8 punya webcam beresolusi 720p 30fps dengan 2 buah mikrofon di sisi kanan dan kirinya. Untuk kualitas gambarnya, reproduksi warnanya sebenarnya udah cukup akurat dan natural. Cuman emang agak kerasa gelap ya, jadi pencahayaannya itu kurang terang. Ya bukan karena cahayanya kurang terang, tapi penangkapan cahayanya yang belum begitu bagus. Sensornya kelihatan agak kewalahan kalau kondisi cahayanya nggak melimpah. Jadi ya masih ada noise lah yang cukup kelihatan. Tapi untuk kualitas mic-nya gimana? Kalian bisa langsung aja cek dari sampel berikut ini. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita sedang menguji kemampuan webcam dan juga mikrofon dari Axio HyperX 8 OLED. Nah, di sini bisa terlihat ya kondisi cahayanya. Kita menggunakan beberapa lampu dari studio dan ada lampu dari atas juga, lampu ruangan. Bisa dinilai ya apakah terlihat gelap atau enggak. Itu bisa sebagai parameter dalam mengukur kemampuan webcamnya dalam mengambil cahaya. Apakah cerah atau enggak. Di sini sih previewnya agak gelap ya. Ini sedikit merah karena memang lampunya agak kuning guys di studio. Oke, kita pindah ke bagian tes speaker. Axio menempatkan lubang speakernya di bagian bawah alias down firing. Secara volume, output suaranya tergolong standar aja. Nggak yang menggelegar banget, tapi udah cukup lantang lah buat memenuhi satu kamar kos atau kamar yang ya 4x4 tuh masih terdengar jelas. Nggak ada isu suara pecah juga ya pas kita set volumenya di 100%. Kalau soal karakter suaranya, speaker ini lebih condong ke arah treble dominan, yang mana suara vokal dan dentingan instrumen kedengaran jelas. Bassnya ya sekedar ada aja meskipun belum begitu jedak-jeduk. Overall, kualitas speakernya ini udah oke kok buat kebutuhan meeting ataupun nonton video YouTube. Soal konektivitas, di sisi kanan terdapat satu buah USB-C 2.0, combo audio jack, dan satu buah USB-A 3.2. Beralih ke sisi kiri, ada satu buah Kensington lock, satu buah HDMI 2.1, dua buah USB-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery dan display output. Nah, dengan kombinasi tersebut, kita bisa colok hingga 3 monitor eksternal sekaligus. Harga dari Axio HyperX 8 OLED dengan Ryzen 7, RAM 16GB, dan SSD 512GB per video ini kita buat, ada di kisaran Rp9.499.000 di e-commerce. Kalau lagi ada promo di Shopee X YouTube Shopping, mungkin harganya bisa lebih murah lagi. Dan cara ngeceknya simpel aja, kalian temukan aja keranjang YouTube Shopping, kalian klik linknya dan nanti diarahkan ke aplikasi Shopee untuk nentuin dan melihat apakah lagi ada promo atau enggak.
Sudah include Windows 11 Pro, garansi 1 tahun, dan tentunya garansi 1 tahun accidental damage protection yang bisa nge-cover kerusakan akibat kelalaian pengguna. Baik itu karena nggak sengaja jatuh, keinjek lah, kesiram kopi, atau bahkan hilang karena kasus pencurian. Bisa kita klaim juga, dan tentunya dengan adanya syarat dan ketentuan ya. Sebelum memutuskan untuk beli, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dulu nih guys. Pertama dan yang paling kerasa adalah touchpad-nya. Pengalaman navigasinya kurang nyaman, jadi bakal perlu mouse eksternal. Yang kedua, RAM udah nggak bisa di-upgrade. Jadi pastikan RAM 16 GB-nya ini udah cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Yang ketiga, webcam-nya yang oke aja untuk kelas 9 jutaan. Kalau webcam itu adalah hal yang penting buat kamu, bisa dipertimbangkan buat ambil opsi webcam eksternal. Nah, kalau soal kelebihan, si Axio HyperX 8 OLED juga punya banyak guys. Pertama, mobilitasnya yang asik berkat bobotnya yang cuma 955 gram dengan bodinya yang magnesium. Kedua, layar kelas atas 9 jutaan dapat layar OLED 100% sRGB adalah hal yang sangat worth it. Ketiga, performa pro di harganya berkat kombinasi Ryzen 7 Pro 6850U, RAM 16GB dan Radeon 680M. Bisa diajak multitasking, editing 4K sampai gaming AAA tipis-tipis. Dan baterainya pun bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Kesimpulannya, apakah si Axio HyperX 8 OLED ini adalah salah satu pilihan worth it di harga 9 jutaan? Jawabannya sangat worth it dengan catatan di bagian touchpad-nya ya. Nah, dengan harga 9 jutaan ini, Axio berhasil ngerusak pasar lewat laptop super ringan, layar OLED, dan performa Ryzen 7 Pro. Cocok banget buat kamu para pekerja kantoran, ataupun mahasiswa kreatif, profesional di bidang kreatif, ataupun pelajar SMA. Nah, itu mah udah cocok banget. Intinya buat yang mau produktif, atau utamanya buat yang kreatif-kreatif, ini udah recommended. Yo guys, itu dia review dari Axio HyperX 8 OLED. Kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop di kolom komentar ya. Dan buat ngecek link dari pembeliannya atau harga terupdate, bisa cek juga di keranjangnya YouTube Shopping. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Ya. Semoga laptop lokal makin menarik ya. Habis ini mungkin ada laptop gaming yang OLED gitu. Oh, nggak ada ya? Ya, bye.